Apakah kamu jalanin blog pribadi atau toko online? Menjaga keamanan situs webmu itu sangat penting, guys. Jadi, mari kita langsung aja dan belajar gimana cara bisa lindungin situs web kita dari hacker, malware, atau ancaman online lainnya. Salah satu cara termudah untuk mastiin bahwa situs webmu aman adalah dengan mastiin bahwa semua yang ada di situs web kamu sudah diperbarui ya. Ini termasuk perangkat lunak WordPress, tema, dan plugin apapun yang kamu gunain untuk situs web kamu. Untuk lakuin ini, kamu akan masuk ke dashboard WordPressmu. Ketika udah di sana, pergi ke update, dan disinilah kamu bisa perbarui versi WordPressmu serta plugin atau tema apapun yang kamu gunain di situs webmu. Kalau kamu nggak ingin repot-repot perbaruin plugin secara manual, kamu bisa pergi ke plugins dan aktifin auto updates ya. Aktifin auto updates akan secara otomatis perbarui plugin apapun yang udah kamu gunain. Tapi hati-hati guys, karena ini juga bisa merusak situs web kamu. Hal berikutnya yang harus dilakuin untuk ngamanin situs webmu adalah mastiin bahwa kamu menggunakan layanan hosting web yang baik. Kita ingin mencari penyedia hosting yang nawarin fitur keamanan bawaan seperti pemindaian malware atau firewall. Nah, kami rekomendasiin Bluehost atau Hostinger karena keduanya punya fitur keamanan bawaan yang diterapkan secara otomatis pada situs webmu. Nah, untuk mulai dengan Hostinger atau Bluehost, kami udah nyediain link di bawah ini agar bisa bantu kamu untuk mulai ya. Setelah klik link tersebut, ada 4 plan yaitu plan single seharga Rp12.900 per bulan, plan premium seharga Rp24.900 per bulan, lalu ada plan yang paling populer yaitu plan bisnis harga Rp45.900 per bulannya, dan ada plan cloud startup seharga Rp116.900 per bulan. Yang paling populer untuk Hostinger adalah plan bisnis. Tapi kalau kamu gunain kode kami, kamu bisa dapetin diskon nih. Kemudian pilih periode langganan dan scroll hingga melihat have a coupon code. Kamu dapat ketik kode kami my first website dan itu akan memberimu diskon. Nah, untuk Bluehost, klik link afiliasi kami di bawah ini ya, dan itu akan bantu dukung channel kami sehingga kami dapat terus ngebuat konten gratis seperti ini. Dan kalau kamu gunain link kami, terima kasih banyak ya sebelumnya. Hal berikutnya yang dapat kita lakukan adalah pastiin bahwa setiap pengguna di situasi web kamu gunain kata sandi kuat guys. Untuk lakuin ini, klik pada users. Oke, sekarang ketika klik ini akan muncul semua pengguna yang memiliki akses ke situs si websitemu. Kamu bisa klik edit untuk setiap pengguna dan pastiin menetapkan kata sandi yang sangat kuat. Aku rekomendasiin gunain pengelola kata sandi seperti Bitwarden untuk bantu kamu hasilin kata sandi yang kuat serta menyimpan kata sandi kamu agar nggak kehilangan salah satunya. Hal selanjutnya adalah menerapkan sertifikat SSL. Sertifikat SSL mengenkripsi transfer data antara situs si websitemu dengan penggunamu agar transfer data terlindungi dengan baik. Banyak penyedia hosting menawarkan sertifikat SSL gratis. Caranya mudah banget nih. Kamu cuma perlu masuk ke penyedia hostmu, lalu scroll sampai temuin bagian security di mana biasanya ada opsi SSL. Sekarang tergantung pada layanan hosting mana yang sedang digunain, proses sertifikasi SSL mungkin berbeda-beda. Namun umumnya prosesnya sederhana guys. Semua yang perlu dilakuin cuma aktifin sertifikat SSL tersebut. Selanjutnya lagi buat lindungin situs si websitemu yaitu masang plugin keamanan. Caranya gampang banget ya. Pergi lagi ke dashboard WordPressmu, lalu masukin ke bagian plugin. Setelah berada di sana, klik add new plugin, kemudian ketik security, lalu tekan enter. Setelah menekan enter, maka banyak pilihan muncul deh. Plugin keamanan favoritku adalah Warfence Security karena nawarin firewall serta pemindaian malware, juga login security seperti ini. Nah, seperti terlihat, ia merupakan firewall paling populer dalam dunia WordPress dengan rating rata-rata 4,5 bintang berdasarkan lebih dari 4.000-an rating. Lalu setelah temuin plugin keamanan yang mau dipakai, tinggal klik install now. Kemudian aktifin deh setelah terpasang. Nah, sekarang setelah aktivasi selesai tergantung pada jenis pluginnya. Langkah-langkah selanjutnya ikutin petunjuk supaya situs websitemu terlindungi dan aman. Berikutnya, pastiin selalu backup websitemu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal buruk, maka selalu ada cadangan buat restart kembali websitemu kapan aja diperluin. Backup website itu mudah banget pakai plugin. Cari aja backup, kemudian scroll sampai temuin plugins backup yang mau dipakai. Plugin favoritku adalah Updraft Plus karena punya rating rata-rata 5 bintang berdasarkan lebih dari 7.000-an rating dan merupakan pilihan bagus buat backup. Setelah memilih pluginnya, tinggal install now dan aktifin deh. Sekarang setelah aktif, tinggal buka settings dari pluginnya, lalu ikuti langkah-langkah buat backup atau restore websitemu ya. Nah, ada satu hal lagi nih, sedikit lebih teknis, yaitu pastiin gak ada orang lain yang bisa edit situasi websitemu melalui dashboard. Caranya, masuklah dulu ke penyedia host webmu, lalu scroll ke bawah hingga melihat files, kemudian klik file manager. Setelah berada di sana, navigasikan menuju wp-config php, lalu buka file tersebut. Nah, di dalam file tersebut, tambahin baris kode berikut supaya menjamin bahwa WordPress milikmu gak dapat diedit melalui dashboard. Cukup copy paste baris kode tadi, biar hanya izinkan editing file dan simpan deh. Ini bakal ngejamin gak seorang pun selain diri kamu mampu lakuin perubahan apapun terhadap site milikmu. Nah, itulah langkah-langkah sederhana demi menjaga keselamatan penuh atas site milik kalian. Selalu pantau serta rawat terus-menerus agar tetap aman ya. Kalau video ini berguna buat kalian, silahkan beri like dan subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalin komentar di bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.